Ya kalau didasarkan pada teori ya gampangannya teori psikoanalisis lah yang paling klasik itu teorinya Carl Jung sama Sigmund Freud tentang kompleksitas jiwa kita. Sebenarnya bukan satu hal yang gaib atau yang misteri, tapi itu bisa kita baca, bisa kita analisis, bisa kita visualisasikan. Ya kayak saya sih bukan seorang ahli di bidang kejiwaan, cuma secara pengalaman saya pernah hidup di panti loro jiwa, makanya ngopeni wong edan sampai 200 nglumpukke, dan dari mereka itu Allah sendiri banyak memberikan satu informasi lah. Ini pengalaman pribadi ya. Kalau pengalaman pribadi kemudian saya coba membuka beberapa ya teori lah yang mungkin bisa mendukung tentang atau menjelaskan, minimal menjelaskan tentang apa yang jadi pengalaman saya selama ini, dan itu saya coba eksekusi dalam sebuah catatan pribadi, tapi sebuah catatan dalam bentuk warna, komposisi, dan sebuah harmoni ya. Visual arts, seni bisa dilihat. Jadi apakah saya itu berencana atau tidak dalam melukis, saya tidak bisa menjawab. Apakah itu ada memiliki sebuah konsep teori tentang seni rupa? Ya maaf, saya bukan orang yang berangkat dari akademik. Saya berangkat dari sebuah pengalaman hidup lah. Orang bilang ya otodidak, tapi sebenarnya nggak ada sih orang otodidak, karena alamat insanu malam ya alam, Allah sendiri yang mengajari semua hal yang tidak diketahui manusia. Oke. Jadi berangkat dari kegelisahan tentang pemikiran yang tidak bisa diungkapkan, tapi itu menggejolak, dan itu butuh ekspresi atau pelampiasan. Saya sendiri kan melampiaskan dengan dua cara, dari media sastra dan dari media rupa. Kalau tulisan saya sih ada sekitar ya kalau 25.000 halaman ya adalah, tapi itu hanya sebagai satu cara saya untuk mengungkapkan sisi humaniora kita. Karena sebenarnya manusia itu diberi kompleksitas jiwa yang di sana itu mengandung banyak pengalaman hidup yang barangkali bisa berguna buat manusia, baik diri sendiri ataupun manusia sezamannya atau sesudah. Tapi yang jelas saya cuma ingin membuktikan bahwa saya itu pernah ada lah. Jadi ada suatu artefak yang memberikan informasi bahwa satu person itu ada. Nah, ada keberadaan manusia kan tidak hanya dalam arti secara fisik, tapi juga secara jiwa. Dan secara jiwa ya istilah umum adagium bahasa Latin ya perbafolan scripta manen, artinya kalau cuma omongan itu menguap, tapi kalau skripta atau tulisan itu akan abadi. Dan abadi itu jangan dimaknai abadinya manusia sama dengan Tuhan, paling tidak ya kita bisa maknai awet lah. Dan bahasa skripta, bahasa tulis, jangan hanya dimaknai dalam arti letter, tapi juga dalam bentuk gambar, satu simbol-simbol lah yang bisa kita tuangkan. Itu adalah sebuah bahasa yang bisa kita pahami, bisa kita baca. Karena pada dasarnya ABCD itu pun juga sebuah simbol. Begitu juga seni lukis, seni rupa itu pun simbolik untuk bisa diambil makna atau hikmahnya. Karena pemahaman manusia itu terlalu lemah untuk bisa memahami entitas kebenaran secara lugu, apa adanya kebenaran itu apa. Tapi Allah memberikan suatu media dan mediasi untuk bisa sampai pada pemahaman itu. Sebagaimana lukisan juga begitu. Banyak hal yang bisa disampaikan oleh si perupa, dan bisa juga lukisan itu menggugah pemikiran dari ekspektator atau pemirsa atau penikmat seni itu sendiri memaknai. Jadi kalau saya memaknai, kalau saya menulis puisi itu lukisan dalam kata, tapi kalau lukisan saya ini adalah puisi dalam warna.
Eh, ya mungkin orang awam ada yang memahami, oh ini gambar batik, oh ya Pak. Ada yang mengatakan ini lukisan abstrak, oh ya enggak apa. Oh ini lukisan realis, tapi disembunyikan, nggih parang. Ya. Jadi di sini saya mencoba tetap komit untuk menjaga kemerdekaan dari pemirsa. Monggo ini lukisan saya dimaknai apa menurut yang Anda inginkan. Jadi kalau ya mungkin ini karena keterbatasan saya untuk melukis yang realis atau naturalis, kan saya terus terang kan lemah lah dalam hal anatomi, saya mengakui itu. Tapi dibalik itu Tuhan itu memberikan yang lain, keberanian saya untuk tetap bermain di dunia seni walaupun saya memiliki kelemahan, tapi di sini menjadi sebuah kekuatan. Kurang lebih seperti itu.